setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekarang kita nyanyikan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rancanganmu keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan.
dalam hidup kami, dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesetiaan yang Kau tunjukkan dalam hidup kami. Bapa, ampuni setiap kami yang meragukan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang meragukan setiap rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Ampuni setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kau yang urapi setiap kami di rumah kami masing-masing. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang merindukan setiap hadirat-Mu, yang merindukan setiap kasih-Mu, yang merindukan setiap damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan dalam hidup kami. Bagaimana Engkau mengasihi kami tanpa batas. Bagaimana Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Bagaimana Engkau tulus mengasihi kami Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar bisa mengasihi Engkau Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa menunjukkan kasih setia kami dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan untuk setiap yang boleh kami lakukan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya apa yang boleh kami perjuangkan dalam hidup ini bersama-sama dengan Engkau tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekalipun apa yang kami lihat secara fisik, secara jasmani itu berbeda dengan apa yang kami doakan, tapi kami mau terus belajar setia. Kami mau menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesetiaan. Biar pagi hari ini kami yang boleh hadir, dan kami doakan juga teman-teman kami yang akan bergabung bersama kami di mesbah doa ini. Ada satu kerinduan yang Engkau taruh dalam hati batin kami ini Tuhan. Berjumpa dengan Engkau, Allah Bapa kami yang agung, Allah Bapa kami satu-satunya yang menjadi tujuan, menjadi pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan atas ibadah kami pagi hari ini. Dan biar sungguh Tuhan, kami mencari wajah-Mu, kami mencari perkenanan-Mu, menjadi kerinduan dalam batin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Cerita, Bu Erika, Sistiur. Baik, ini kemarin saya ada merenungkan dalam perenungan pribadi saya ya. Jadi mungkin kita pernah dengar tentang satu ayat yang tentang pertumbuhan manusia rohani kita ya. Sebenarnya di sini ada ayat yang mau saya ambil ini di ayat 2 sebenarnya. Tapi kita mungkin bisa membaca satu perikop ini yang judulnya perselisihan sebenarnya. Perselisihan di sini 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, kasih sis. Jadi saya sebenarnya fokusnya ke mungkin tadi ada kaitan juga dengan yang Ibu sharingkan tadi ya di awal. Jadi tentang yang ayat 2 sebenarnya. Sini kan memang judul perikopnya adalah perselisihan. Jadi ketika perselisihan juga pasti terjadi ya di antara kita anak-anak Tuhan. Di sini sampaikan pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu, jadi tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi. Kan kita ini kan ada roh, jiwa, dan tubuh, masih ada kedagingan yang disebut manusia duniawi, ada manusia kita yang memang pada masa pertumbuhan kita gitu, pertumbuhan kita selama di dunia ini itu juga akan sama-sama bertumbuh, mana yang kita beri makan lebih banyak gitu ya, seperti yang Bu Erika sharingkan, apakah manusia duniawi atau manusia rohani. Nah, ketika ada satu permasalahan atau konflik, di sini di 1 Korintus 3 ayat 2 ya, Paulus sampaikan dia hanya bisa berbicara sama sebenarnya dia mau bicara dengan manusia rohani dalam diri kita, tetapi tidak bisa karena mungkin permasalahan itu terlalu berat atau perselisihan itu terlalu berat sehingga yang menguasai si manusia itu adalah manusia duniawinya yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, di ayat kedua, susulah yang kuberikan padamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya mungkin di sini eh, ini ya di Ibrani 5 ayat 12-13 di sini juga ada nih tentang tentang apa namanya tentang yang berkaitan dengan ayat ini Ibrani 5 ayat 12 sampai 13 kita buka dulu Ibrani Ibrani 5 ayat Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Oke, di sini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Dari ayat ini, kemarin malam yang saya merenungkan itu, dari ayat ini tuh, kadang kan kita melihat ya, ini kan saya tadi antar anak saya gereja, ke gereja, dan saya tidak lagi mendampingi di situ bersama dia. Kemudian dia sudah bergabung sama teman-temannya ya, kita antar gitu. Dalam hati kita pasti sebenarnya kita merindukan anak kita sendiri aja, bagaimana dia bisa bertumbuh sendiri, bertumbuh menjadi besar, mandiri, dan akhirnya bisa mengerjakan sesuatu yang memang sudah sewajarnya dengan umurnya dia bisa menangani pekerjaan itu gitu ya. Pasti dari dalam hati kita ada kerinduan seperti itu sebagai sebagai orang tua ya. Bagaimana dengan pembekalan atau pengajaran yang sudah kita berikan kepada anak kita, terus mereka bisa mengerti, mereka misalnya melakukan kesalahan, akhirnya kita tegur, terus mereka mengerti. Bagaimana benar-benar kita merindukan untuk anak kita tuh bisa mandiri. Nah, sadar atau tidak, ternyata Bapa kita di sorga juga merindukan kita tuh seperti itu. Merindukan kita tuh bisa benar-benar mandiri gitu. Mandiri itu bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi ketika kita bertemu dengan masalah, bertemu dengan satu pergumulan tertentu, kita tahu bahwa firman Tuhan bilang bahwa semua rancangan yang Tuhan berikan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, Tuhan rindu untuk kita semua, Bapa di surga merindukan kita seperti kita merindukan anak kita untuk bisa bertumbuh dewasa, bisa melakukan segala hal dengan mandiri tanpa mengabaikan orang tuanya, ada rasa hormat kepada orang tuanya, ada rasa dia mencoba untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki yang salah kemudian jadi satu hal yang baik gitu. Seharusnya kita juga mengerti tentang ilustrasi ini atau analogi ini dengan Bapa kita di surga. Di ayat 12 sampai 13 ini disampaikan ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran.
sebab ia adalah anak kecil. Jadi tentang anak kecil ini pun kalau kita baca di Alkitab, Tuhan benar-benar juga memakai ilustrasi anak kecil ini. Bagaimana ketika uh, Tuhan Yesus ya waktu masih di bumi ini, kemudian ada anak-anak kecil yang datang, kemudian ada murid-murid yang mau melarang, tapi Tuhan bilang jangan dilarang biar mereka datang sama saya karena seperti inilah yang akan masuk kerajaan surga. Tapi bukan anak kecil yang maksudnya tidak ada pertumbuhan, tapi anak kecil yang memang memiliki hati yang murni ya. Bagaimana sih kalau anak kecil itu ada masalah sama kakaknya atau adiknya sama temennya, sekarang marahan, besoknya udah hahaha lagi atau jangan besok lah. 5 menit, 10 menit kemudian dia sudah hahaha gitu. Bagaimana kondisi hati seorang anak kecil itu yang mau dibentuk, yang mau kan mudah melupakan ya, mudah melupakan sesuatu hal yang mungkin menyakitkan bagi dia. Ilustrasi tentang anak kecil ini juga ada kalau nanti bisa dilihat di Alkitab ini, Tuhan merindukan seperti anak kecil yang merindukan untuk apa namanya mendapatkan susu dari ibunya gitu ya. Bagaimana kerinduan itu Tuhan mau kita juga rindu untuk datang sama Tuhan, menantikan hadirat Tuhan, menantikan tuntunan Tuhan. Benar-benar kita tuh bergantung sama Tuhan gitu, bergantung sama Bapa di surga. Jadi ketika saya renungkan ayat yang seperti ini ya, kita kembali lagi di sini di apa yang tadi di 1 Korintus 3. Ini tentang perselisihan tadi kan ya, judul perikopnya ya, tentang perselisihan. Ini sini sampaikan lagi, kita balik lagi ke sini. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi Paulus juga berhikmat di sini. Ketika dia menghadapi manusia atau muridnya rohani atau anak rohaninya yang ketika mengalami satu permasalahan atau bentrok gitu ya, Tuhan beri hikmat gitu. Susulah yang kuberikan kepadamu artinya pengertian-pengertian yang mungkin mudah ditangkap atau mudah dicerna. Karena dia tahu kalau dia dapat makanan keras, dia nggak si bayi aja nih, bayi ya, dikasih makanan keras dikit aja nasi atau apa, dia langsung keselak kan ya, dia bisa bukannya membantu gitu, tapi malah mencelakakan si si bayi itu. Jadi, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di sini disampaikan sekarang pun belum dapat menerimanya, padahal dari sisi waktu mungkin seharusnya sudah bisa menerima makanan yang lebih keras. Karena apa? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kadang kan kita suka ada masalah sesuatu ya, terus kita bilang, wajar lah, kayak gitu kan memang harusnya memang ya dia pasti marah lah, wajar aja sih. Gitu. Tapi ternyata semakin kita kesini, semakin kita mengenal firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, ternyata yang Tuhan mau kita meresponi segala sesuatu itu bukan dengan cara manusiawi, bukan dengan cara duniawi, tapi benar-benar dengan cara manusia batiniah kita lah yang muncul gitu, manusia rohani kita lah yang muncul. Memang nggak mudah banget karena kita masih ada kedagingan kita masih kuat gitu ya, nggak mudah banget tapi Tuhan terima kita tuh Tuhan terima kita kalau kita tuh belum mampu ya seperti orang tua yang melatih jalan anaknya ya dia ngerti nih kapasitas anaknya tuh jalannya belum benar masih oleng apa namanya oleng-oleng gitu ya masih oleng-oleng tapi dia akan terus menuntut supaya anaknya bisa mandiri. Tuhan mengerti kondisi kita yang rentan akan jatuh dalam dosa ya. Tapi Tuhan juga rindu supaya kita bisa bertumbuh tadi seperti yang di ayat Ibrani tadi Ibrani 5. Ya, di sini ayat 4 kita lanjut karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, kata Paulus ya, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi hal inilah yang kadang kita belum belum sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu. Allah lah yang memberi pertumbuhan, Allah lah yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan.
Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan. Jadi teman-teman semua yang saya tangkap di sini dari perenungan saya malam ya, malam itu, bahwa bagaimana Tuhan merindukan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa bertumbuh dalam rohani kita. Bertumbuh itu kan yang kemarin saya sempat sharing ya, seperti tanaman yang di belakang layar saya ini kan, ini pohon tiba-tiba jadi pohon ini kan nggak mungkin dia nggak menghadapi berbagai musim ya. Ini sampai tinggi seperti ini kan dia ada angin, ada badai, ada hujan deras, kemudian ada tibanya dia dikasih pupuk, dapat sinar matahari, sehingga dia bertumbuh. Jadi tidak bisa juga kita berharap semuanya baik-baik saja, terus kita maunya kita bertumbuh menjadi manusia yang teguh, yang tidak mudah tergoyahkan gitu. Jadi semua ilustrasi atau contoh-contoh yang ada di lingkungan kita itu kadang relate sama pertumbuhan rohani kita. Jadi bagaimana Tuhan merindukan yang satu Ibrani ini tadi ya, yang satu Ibrani 5 ayat 9 ya. Ibrani 5 ayat tadi ya, Ibrani 5 ayat ini tadi. Ibrani 5 ayat Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Ya. Di sini kita diingatkan lagi bahwa dari perjalanan kita dari segala sudut waktu ya, ditinjau dari sudut waktu nih ya. Jadi sebab sekalikan kamu ditinjau dari sudut waktu ya, mungkin waktu kronologis yang sekarang, dari waktu uh, kita ya, dari tahun lahir, TK, SD, SMP, SMA, remaja, kuliah gitu sampai bekerja, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi dari beberapa ayat yang kita dengarkan ataupun kita baca pagi hari ini, kiranya ini semua bisa menguatkan kita apapun yang menjadi permasalahan atau pergumulan yang dihadapi teman-teman semua. Tuhan itu rindu untuk kita bisa merespon segala sesuatunya itu dengan uh, respon yang kudus ya, respon yang sekalipun kita kadang gagal, tapi it's okay, kita tetap bisa berjalan. Kita tetap bisa berjalan, ada pengampunan yang Tuhan berikan, kemudian kita melangkah lagi, melangkah lagi, melangkah lagi, sehingga kita bisa tahu maksud dari pergumulan kita di belakang, pergumulan kita yang beberapa waktu lalu itu maksudnya untuk membentuk kita sampai yang sekarang ini. Jadi ini yang bisa saya sharingkan dari perenungan saya kemarin malam ya. Karena saya tahu nih pagi ini saya belum bisa waktunya karena buru-buru tadi setengah 6, jam 6 kurang ya. Setengah 6 anak udah mulai beres-beres, jam 6 harus berangkat. Jadi saya siapkan waktu saya kemarin sebelum saya tidur, saya renungkan dulu. Dan ini yang saya mau bagikan ke teman-teman semua ataupun nanti teman-teman yang di online yang bisa mendengar siaran ulang ini. Jadi mengingatkan kembali untuk ayo kita sama-sama berjuang, ayo kita sama-sama bertumbuh. Apapun yang dihadapi pasti kita semua ada banyak masalahan atau banyak pergumulan. Ayo kita sama-sama datang sama Tuhan. Kalau kita cari tahu sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa melakukan banyak hal di depan, bukan dengan kekuatan sendiri tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya. Silakan Bu Erika, apa ada yang mau disampaikan Bu Erika atau Sistior Kak Jelita?
Ini nggak terlalu siang, tah? Kalau aku nambah lagi. Udah Ya, bagus itu tadi itu. Nah, nggak apa-apa. nggak apa-apa Bu. Nah, takut kelamaan gitu. Nah, itu nama apa? Aku nggak nambah apa yang Sima ngomong udah sama. Hanya mungkin ya tadi tadi aku sempat cerita sedikit bahwa firman itu tentang perselisihan, bagaimana itu. Dan mungkin di Sirma juga tadi bawa begitu juga dalam arti. Nah, mungkin saya mau katakan bahwa bahwa kita ini dalam hidup kita ini kita daging ya. Kalau misalnya kita daging ini berarti semua berlawanan sama Tuhan. Terus kita itu juga kalau kita yang daging ini sadar dan mau datang kepada Tuhan, kita tidak gampang aja datang kepada Tuhan. Karena pasti kita akan dihadang sama penguasa-penguasa di udara, setan-setan semua akan menghadang kita dan mereka tidak mau kita untuk diselamatkan. Terus ada satu lagi, Tuhan itu kekuatan. Jadi kita mau mencapai Tuhan itu banyak sekali tantangan. Jadi mungkin kita lihat kembali 3 fokus ya. Aku nggak firman itu sama aja. Karena tadi dukungan firman kayak Ibrani 3 atau berapa tuh. Nah terus itu tetapi aku juga kadang megang bahwa Tuhan Yesus katakan dia adalah Tuhan itu di Yohanes berapa ya? 13 ayat 13 Yohanes 13 ayat 13 atau apa tuh. Tuhan katakan ini engkau adalah Tuhan. Aku pokoknya ada 13 ayat 13 nanti baru baca aja. Tapi aku nggak lariin ke situ. Tapi kita udah mendapatkan Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Yang tadi ada yang menyiram, Apolos menyiram, Apolos menanam. Ini menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Nah kita kan daging. Apa yang daging ini akan berlawanan dengan roh. Karena daging mengingini apa yang nyata, apa yang kedagingan yang dipengaruhi setan sana sini. Tetapi kalau roh kita tetap setia, dia tetap terarah pada Tuhan. Dan Tuhan juga punya roh yang harus kita satuin dengan roh kita. Tetapi kita harus mencapai di tempat di mana Tuhan berada sehingga kita menjadi jauh lebih baik. Misalnya begini, hati kita. Kita ini udah ibadah dari kecil kita mengenal Tuhan dan Tuhan sudah taruh yang terbaik. Kamu harus saling mengasihi, kamu harus hormati orang tua, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, harus mengasihi sesama. Itu Tuhan taruh dan itu mungkin bagi kita udah nggak aneh lagi karena itu udah dari dulu ya makanan kita sehingga kita merubah ke arah situ. Untuk merubah ke situ, baru rencana mau merubah udah diganggu. Kayak gitu ya dalam hidup kita. Nah kalau kita hadapi gitu, semalam saya mengikuti di anointing of worship itu ya. Terus aku terlambat, terus aku ikut itu, dia katakan bahwa coba kalau kita koreksi ya, kita lihat kembali ke diri kita. Coba kalau kita ngomong tentang satu masalah misalnya. Aku secara manusia, aku nggak mau kalah. Oh begini, pendapat aku betul. Misalnya kayak kita melihat angka 6 dan 9. Saya lihat dari posisi 9, terus yang satu dari sebelah pasti 6 kan? Dua-dua benar. Tapi dua-dua mempertahankan untuk mau mereka yang benar. Padahal dua-dua benar juga. Dalam arti kalau kita mengatakan sesuatu masalah, pasti kita mau, oh ini menurut saya begini. Pokoknya apa yang saya katakan harus betul. Terus si B, ini begini. Dia yang menang. Nah semalam saya dapat sesuatu yang indah. Dalam firman itu, begitu roh kuasa yang dikatakan bahwa hati kita itu kalau masih hati kita manusiawi, kita akan mau menang terus. Orang ngomong sedikit untuk koreksi kita, tidak ada yang kita terima. Kalau bisa berantem lah. Lu kok koreksi gua gitu. Nah dalam arti hal-hal begitu pasti tetap ada. Gak usah jauh aja. Tadi Mbak Sirma bilang bahkan yang yang twin yang kembaran itu. Kembaran aja
Walaupun muka sama, hati mungkin sebagian ini, tapi juga ada perselisihan-perselisihan itu. Dan perselisihan itu yang anehnya akan dipertajam oleh iblis. Dia lari sana sini, dia lihat, wah mereka lagi selisih. Kita itu loh, kita komporin loh. Nah, terus selisih itu makin ini, ujung-ujung berantem. Berantem udah nggak tegur satu, yang baiknya ini udah hilang semua. Jadi dalam arti kita koreksi kembali ada 3 poin, yaitu apa namanya, tubuh kita ini adalah daging. Terus ada Tuhan yang di ujung Tuhan, yang di tengah ini ada iblis gentayangan ke sana sini mencari mangsa. Jadi mungkin kita kembali lagi koreksi, sebaik-baiknya kita, sekudus-kudusnya kita, kalau masih daging, kalau daging kita udah tahu, daging itu berlawanan dengan roh. Ini misalnya kamu, ini udah hati udah nyanyi-nyanyi, masih tidur, hati udah ada penyembahannya, nyanyi-nyanyi karena Roh Kudus itu, hati udah nyanyi-nyanyi. Giliran kita bangun, ini apa namanya, daging kita udah ke belakang dulu, udah ke ini dulu. Akhirnya bias gitu. Iblis tidak akan membuat kita mencapai kepada Tuhan. Sehingga kenapa ada kasih karunia. Jadi kalau kita masuk surga bukan karena kita mampu, nggak ada. Kita berusaha juga nggak ada. Semua itu karena kasih karunia. Jadi kadang saya berpikir juga, iya ya, kita bangun pagi gini, kita udah dapat napas. Kita berterima kasih enggak? Napas ini Tuhan kasih, enggak beli, pergi antre beli napas buatan itu, enggak. Nah kita harus minta ya. Kalau dari ketiga itu daging, roh, daging dan Tuhan, dan ada iblis itu. Tapi kita di dalam daging ada roh Tuhan juga ya. Mungkin tambah 1 poin 4, ada roh Tuhan dalam diri kita. Nah mungkin kita, kalau tadi Mbak Sirma bilang bahwa ukuran yang dipakai buat kita beda-beda. Kalau misalnya dia guru, standar dia mungkin lebih tinggi. Kalau dia murid, standar dia lebih rendah. Jadi dalam arti untuk penghakiman kita, yang ukuran kalau kita sebagai guru, berarti hukumannya jauh lebih besar. Kamu udah tahu, tapi kamu lakukan kesalahan. Kalau masih murid, lah saya kan belum tahu, belum dapat pelajaran itu ya. Mungkin ada pengampunnya ya, aku belum dengar, gimana aku lakukan gitu. Nah ini kita udah dengar, kita lakukan. Jadi saat ini aku mau bilang bahwa dalam umur-umur kita, dari kita lahir sampai posisi saat ini, kita sudah kita jadi pegawai, terus kita jadi orang tua, punya anak, punya suami, punya mertua, punya orang tua kandung, punya tetangga, punya semua, dan kita manusia itu makhluk yang bersosialisasi. Tentu kita akan menghadapi permasalahan dalam bicara yang serius pun, kita udah betul-betul semua udah sama, tetapi ada satu masalah begitu diangkat, perselisihan itu timbul, sehingga Paulus dan Barnabas itu mereka terpisah, satu ke Antioquia, satu ke Kilkia dan sekitarnya. Jadi kita lihat bahwa itu hamba Tuhan yang selalu hanya bekerja untuk pelayanan Tuhan. Selisih apalagi kita. Untuk itu kita mesti backup diri kita, bahwa di dalam diri kita, yang daging ini, kita minta setiap saat, kita minta Tuhan angkat segala roh-roh kejahatan ini dari diri kita. Roh-roh perselisihan tidak mau kalah, mau menang sendiri. Kita minta juga supaya jangan banyak ngomong, tetapi kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita minta juga supaya kita kasih waktu juga untuk baca firman, karena isi hati Tuhan ada dalam firman kebenaran itu. Jadi mungkin saat ini kita harus koreksi, jangan kita terlalu mengoreksi orang. Kalau kita kasih tahu dia nggak terima, ya mungkin kita menghindar, tetapi kita doain dia. Tetapi kita sendiri, kita kalau misalnya kita dengar telinga kita panas, kita selisih,
kita harus sadar bahwa itu hal yang sering kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu jangan ini, kamu di sini duduk berdoa. Kita kan lebih enak pergi pesta atau pergi sama teman. Wih, ini kapan lagi momennya gitu. Nah, kan sering begitu. Dan itu di situ kan iblis sudah, ini dia masuk perangkap gua gitu. Jadi mungkin saat ini kita kembali lagi ke laptop diri kita. Kita adalah daging dan daging itu penuh dosa. Kita minta Tuhan angkat keluarin yang tidak benar dalam diri kita. Mulut ini Tuhan kasih untuk mungkin memuji nama Tuhan, untuk berbicara seadanya, dan untuk katakan kebenaran. Tetapi dengan mulut ini juga kita maki-maki, kita marah, kita buat orang sakit hati. Nah, kita minta Tuhan bersihkan mulut ini. Kalau hari ini misalnya Tuhan bersihkan, dan itu hal itu semua terjadi. Tetapi yang saya ikut semalam, saya ingat bahwa kalau kita mendengar orang ngomong yang tidak enak membuat hati panas, kita dalam arti kalau kita sudah memilih, kita minta kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan kasih hati-hati yang daripada Tuhan. Hati yang daripada Tuhan itu hati yang murni. Pada saat orang ngomong gak enak, kita hanya mengucap syukur dan kita doa supaya dia Tuhan rubah menjadi baik. Tidak ada perselisihan. Jadi kita saat ini mungkin kita minta hati yang daripada Tuhan. Pikiran yang daripada Tuhan. Bibir mulut ini minta Tuhan kendalikan dan taruh kata-kata yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan karena firman kebenaran itu kita akan baca. Begitu kita terantuk di situ kita sudah lupa semua. Dan iblis akan kejar kita sehingga tidak ada kebenaran yang kita buat. Tetapi kalau kita mau melakukan kebenaran itu maka minta hati yang daripada Tuhan, pikiran yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan baharui karena Tuhan itu mau keselamatan kita peroleh. Kita kejar-kejar, ya udah aku kan gereja, aku kan ini, wah akunya paling bagus. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Kamu lakukan itu karena kamu sombong, kamu ingin tunjukkan hal yang baik. Dan itu Tuhan tidak mau. Jadi pada saat kita berada di posisi tidak enak di telinga orang berbicara, hati kita sakit, jangan kita doain karena dia belum mengenal Tuhan. Kita kasih pengampunan karena di situ hati kita tahu bahwa seberapa jauh Tuhan sudah merubah hati kita menjadi lebih baik. Jadi mungkin kita pilah-pilah diri kita, tubuh kita ini adalah daging. Terus di dalam daging itu adalah hati, dan semua hati dan pikiran ini minta Tuhan kuasai. Tuhan taruh hati daripada Tuhan, pikiran daripada Tuhan. Sehingga apapun iblis kejar kemanapun, Tuhan membentengi kita, Tuhan melindungi kita. Itu aja kita pribadi ya, koreksi untuk diri kita. Belum lagi kita mengalami masalah-masalah kehidupan kita dengan anak, dengan suami, dengan tetangga, dengan teman kerja, pasti selalu ada. Karena ada perselisihan. Tetapi yang satu kita pegang Tuhan, minta Tuhan hati yang baru, hati daripadamu. Minta Tuhan pikiran yang baru, pikiran daripadamu. Dan minta Tuhan lah yang menuntun kita sehingga kita tidak jatuh dan binasa. Karena keselamatan sesungguhnya Tuhan sudah siapkan dan itu adalah anugerah. Tetap kita kejar keselamatan, tetap kita melakukan yang baik. Karena semua itu Tuhan memperhitungkan. Berkat dan kesembuhan dan apapun yang kita butuhkan. Anak sulit untuk kita merubah, Tuhan yang bisa merubah. Dan itu hanya di bawah kaki salib Tuhan kita datang dengan merubah diri kita. Kenapa kita mendapat masalah-masalah besar? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau merubah kita menjadi baik. Jadi mungkin kita minta Tuhan, jangan lepaskan kita, tuntun kita, taruh hati-hati daripada Tuhan. Sehingga semua menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu saja.
Kiranya dalam hidup ini ada banyak perselisihan, tetapi tonjolkan Tuhan di dalam segala hal dan minta hati dan pikiran kita, hati dan pikiran yang daripada Tuhan. Amin. Amen. Tuhan, terima kasih Bu Erika untuk sharingnya. Pasti ya, ini semua juga berhubungan dengan kita semua manusia yang masih hidup di dunia ini, yang masih penuh dengan banyak perjuangan yang kita hadapi. Terima kasih Bu Erika, kita sama-sama berjuang semuanya sampai kita kembali ke hadapan Bapa di surga ya, pencipta kita, pemilik hidup kita. Kita semuanya berjuang, sama-sama berjuang. Tiur atau Kak Jelita ada yang mau disampaikan? Tiur boleh, sis. Atau Kak Jelita, silakan Kak Jelita. Enggak sih. Ya, Enggak. begitu aja dapat firman ini pagi ini. Karena ya maksudnya kan kadang-kadang ya malam-malam maksudnya kita kan masih kadang-kadang merasa ya itu banyak masalah-masalah yang kadang-kadang kita masih mikirkan dengan kekuatan kita sendiri kan, akhirnya jadi stres jadi apa ya, mungkin firman hari ini ya menyegarkan lah untuk oke, ini kita emang maksudnya manusia dunia emang kita lemah, tapi kan kita punya Tuhan yang kuat. Jadi sih mungkin terima kasih ya Sirma dan Bu Erika untuk firmannya pagi ini. Puji Tuhan, terima kasih Kak Jelita. Saya juga terima kasih nih Kak Jelita sudah bisa bergabung bersama kita. Dan di awal saya berdua sama Tiur, kita cerita-cerita. Tapi puji Tuhan ada Kak Jelita juga, Bu Erika juga yang bisa bergabung. Sama-sama mengucapkan terima kasih kita semua. Tiur, ada yang mau disampaikan Tiur? Ya, terima kasih atas sharing firmannya dari Sirma dan Bu Erika. Ya, mengingatkan apa supaya kita selalu mengandalkan Tuhan aja dalam hidup kita. Mungkin kita diizinkan mengalami pergumulan-pergumulan ini supaya kita lebih dekat dan mengandalkan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya itu aja kali sis. Terima kasih sis. Amin. Tuhan, terima kasih Tiur bisa sharing-sharing juga bersama kita semua ya. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi kita mungkin terus ada dan mungkin nanti ke depan semakin meningkat eskalasinya. Tapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang lebih dekat dari semua yang ada di dalam hidup kita ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas karunia-Mu, atas belas kasihan-Mu sehingga kami bisa saat ini bisa berkumpul, bisa bangun, bisa dari tidur kami tadi malam dan bisa segar dan bisa mengikuti acara sampai saat ini dengan kondisi sehat. Terima kasih Tuhan untuk acara doa pagi yang kami bisa laksanakan hari ini juga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan yang sedang menuju ke era perubahan, menuju pimpinan yang baru, di mana banyak mungkin kebijakan-kebijakan yang berganti yang kami terus terang juga sebagai warga negara juga masih diliputi dengan berbagai kebingungan dengan ada perubahan-perubahan kebijakan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, karena semua kami percaya Tuhan semua kebijakan ini juga dilakukan oleh pimpinan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati para pimpinan kami Tuhan, berkati mereka dalam membuat kebijakan sehingga semua yang mereka pikirkan, mereka lakukan, mereka katakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk Pak Menteri kami yang juga dalam proses untuk menyelesaikan kepemimpinannya di tahun ini juga Engkau berkati Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar, bisa semua program-program yang sudah dilaksanakan juga Tuhan bisa terlaksana dengan baik sampai tahun ini dan bisa tidak ada permasalahan yang berarti sehingga semuanya bisa selesai, bisa terselenggara, semua program-program yang dilaksanakan dalam Renstra bisa terselenggara dengan baik, tidak ada permasalahan di kedepannya juga. Untuk
proses pergantian kepemimpinan ini juga eh, bisa lancar Tuhan, dengan mengedepankan kemakmuran untuk hanya rakyat Indonesia semata yang menjadi prioritas Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan para pimpinan kami, mulai dari Pak Menteri, pada para Eselon 1, 2, sampai kami semuanya, biarlah kami bisa melaksanakan Tuhan semua pekerjaan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu semata, biar semuanya bisa bersatu hati dan pikiran hanya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami yang berkumpul di sini ya Tuhan, Bu Erika, Majelita, si Sirma, dan saya Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan proses assessment bidding untuk pejabat eselon 1 dan 2 ya Tuhan, yang masih berlangsung dan belum selesai sampai saat ini ya Tuhan, yaitu untuk jabatan Dirjen KPAII, Direktur Perwilayahan Industri, eh, lalu Inspektur 2 dan Inspektur 3 dan jabatan yang lainnya Tuhan, yang lupa ya Tuhan kami sebutkan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mau berkati, kiranya nanti adalah bisa terpilih ya Tuhan, pejabat eselon 1 dan 2 yang takut akan Tuhan, yang benar-benar dapat menjadi perpanjangan Tuhan untuk memajukan industri di Indonesia ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berkati Pak Menteri dan juga para pejabat yang melakukan asesmen ya Tuhan, biar kiranya mereka betul-betul kompeten dan jujur dan adil eh, dan objektif yang dalam memberikan penilaian sesuai dengan kapasitas eh, para pegawai yang yang mengikuti bidding ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang campur tangan di dalamnya Tuhan Yesus, biar kiranya adalah hasil yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus saja untuk kemajuan eh, perindustrian di Indonesia ini. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami bersatu hati ya Tuhan, mendoakan proses eh, rekrutmen CPNS maupun P3K di tahun mendatang ya Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati sistemnya agar bisa mm, transparan, jujur, adil ya Tuhan, dan juga tidak ada KKN, dan biar kiranya Tuhan, eh, biar kiranya para eh, penggak apa para umatmu ya Tuhan, terlebih umatmu ya Tuhan yang mengajukan diri untuk mengikuti seleksi tersebut ya Tuhan, bisa ikut lulus di dalamnya ya Tuhan, dan bersama dengan kami bergabung eh, dalam menjadi pegawai Kementerian Perindustrian ya Tuhan, yang sama-sama bisa memberikan kontribusi yang positif ya Tuhan untuk instansi kami di Kementerian Perindustrian ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau pimpin kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian, eh, PNS, CPNS maupun P3K ya Tuhan. Biar kiranya kami bisa jadi teladan yang baik, jadi garam dan terang dunia di tengah-tengah saudara kami yang tidak seiman ya Tuhan. Ya Tuhan, eh, dengarlah doa yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini dalam kondisi berduka. Ada rekan kami Mimit yang minggu lalu dalam kondisi duka, ayah mertuanya telah dipanggil pulang Tuhan, begitu juga dengan
dan kami itu Gosen dan Elsa yang mengalami kehilangan atas berpulangnya ayah terkasih dari Ito Gosen ini. Bapak, kami juga mungkin ada rekan-rekan kami yang dalam kondisi berduka atau kondisi sakit yang mungkin tidak kami ketahui secara pasti. Tapi kami mau berdoa Tuhan, kami mau mendukung doa bagi Mimit dan Gosen. Kiranya Engkau yang berikan penghiburan, kekuatan dalam setiap hari-hari mereka Tuhan, ketika mereka boleh merasakan kesepian atau kehilangan atas orang yang terkasih. Engkau yang menjadi penghiburan, Engkau yang menjadi pemberi kekuatan bagi dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga dengan itu Gosen dan Elsa yang mungkin saat ini sedang dalam persiapan untuk pemakaman dari ayah terkasih. Kiranya Engkau tuntun segala persiapan yang dilakukan sehingga prosesi pemakaman hingga sampai ke penguburan bisa berjalan dengan lancar, tidak kekurangan satu apapun. Kau yang hindarkan dari segala macam mara bahaya ataupun kesulitan yang lain Tuhan, sehingga prosesi pemakaman ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa Tuhan, penghiburan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan itu turun atas keluarga, kedua keluarga rekan kami ini Tuhan. Untuk rekan yang sakit ataupun masih dalam pergumulan berat, dalam kondisi yang mungkin kami tidak tahu pasti Tuhan, Kau yang menjadi jalan keluar dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka boleh berpaling kepadamu Tuhan, dalam setiap jalan-jalan yang mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mau dengan rela hati berbalik kepadamu Tuhan, mencari wajah-Mu, sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka bisa mengatasinya dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk komunitas yang Engkau percayai Tuhan dalam kami, setiap kami untuk boleh ada di dalamnya. Kiranya dalam komunitas ini kami rindu Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak rekan-rekan kami ataupun adik-adik kami yang ada di Binrokus ini. Kau taruh hati yang rindu untuk boleh sama-sama melayani. Kau taruh hati yang rindu sama-sama untuk memberikan waktu untuk sharing-sharing di doa pagi ini Tuhan, dalam firman Tuhan yang saya memberkati, kemudian mendoakan satu sama lain. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk rekan-rekan, kami juga boleh sama-sama bergabung. Bapak mungkin ada rekan-rekan kami yang sudah sering bergabung dan saat ini dalam kondisi dinas ataupun ada keperluan keluarga, Engkau yang memberkati setiap mereka. Ada Mbak Ivon yang saat ini sedang perjalanan ke Ambon dalam setelah kondisi dinas Tuhan, Engkau yang berkati perjalanannya, Engkau yang berikan kekuatan, hikmat dalam kehidupannya, apapun yang dia kerjakan juga berhasil Tuhan. Ada Fride, ada Olive yang beberapa hari ini dia merawat anaknya di rumah sakit. Tapi puji Tuhan, anaknya sudah bisa pulang dari rumah sakit dan anak yang Kau pulihkan Tuhan dari kondisi diarenya. Kau yang berikan kekuatan bagi anaknya yang pertama, bagi Olive sendiri, bagi suaminya, dan bagi seluruh keluarga, sehingga diberikan kekuatan yang baru dalam melawat anaknya yang sakit ini juga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga untuk Olive yang sudah lulus untuk S2 Mandiri di ITB, dia sudah lulus di proses ujian di ITB, tinggal menunggu pengumuman dari BPSDMI di akhir bulan ini. Bapak, kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan Tuhan untuk Olive sekolah, pasti ada maksud Tuhan. Dan kiranya dalam perjalanan dia 2 tahun ke depan, dalam dia saat menempuh kuliah, Tuhan biarkan dia juga bergantung kepada Engkau, biarkan dalam proses kehidupannya di saat nanti belajar di mata kuliah S2-nya, yang memberikan kekuatan, biar semuanya boleh dia lakukan untuk Tuhan, Kau yang menjaga suami dan anak-anaknya, dan seluruh keluarganya yang Kau lindungi. Terima kasih Bapak, kami percaya juga untuk rekan-rekan Binprokis yang lain, pengurus yang ada, kami juga berdoakan untuk pegawai Kristiani di pusat maupun daerah. Bapak, ini kami anak-anak-Mu yang boleh bergabung di satu instansi pemerintahan yang Kau tempatkan di berbagai banyak daerah Tuhan. Kiranya lewat setiap kehidupan sehari-hari kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dari perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami, bahkan perenungan pribadi kami pun yang mungkin orang tidak tahu, kami juga boleh hidup berkenan di dalam Tuhan lewat perenungan-perenungan pribadi kami. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin kami di Binrokpis ini Tuhan, ada Pak Ika Matius Warsito, ada Pak Adi Pandiangan,
ada Bu Noni, Pak Alek, Bu Ratna, Pak Sopar, Pak Ian, kemudian Bu Sandra, Bu Mary, Tuhan, dan Bapak Ibu yang lain, seluruh pejabat-pejabat eselon 2 yang ada di pusat maupun daerah. Tuhan, inilah para pemimpin kami yang anak-anak-Mu yang ditempatkan di Kementerian Perindustrian. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bagi setiap mereka. Keputusan berat apapun yang mereka akan ambil, keputusan ringan apapun yang akan mereka ambil, biar kiranya mereka boleh tanya Engkau Tuhan. Mereka boleh memperkarakannya di hadapan Tuhan, sehingga Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk rencana Natal kami ke depan yang akan diketuai oleh Ibu Noni. Memberikan hikmat Tuhan. Mulai saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada hati yang rindu mau melayani di Natal nanti. Bukan untuk suatu ibadah rutinitas, tapi untuk benar-benar melayani Engkau. Sehingga benar-benar namamu yang saja yang dipermuliakan Tuhan. Berkati dari persiapannya, dari tahap-tahap rapat yang akan dilakukan, rapat demi rapat. Sehingga boleh memberikan hasil yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapak, ini kami anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian, yang mengurapi Engkau, yang memberikan pertumbuhan bagi kami, sehingga ayat yang boleh kami dengar pagi hari ini, itu pun boleh menjadi satu peringatan dalam hidup kami, bagaimana kami boleh meresponi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami, baik itu hal-hal yang ringan, sedang atau berat, kami boleh meresponinya dengan respon yang kudus. Terima kasih Bapak, kami anak-anakmu yang mau terus berjuang sampai pada kesudahannya kami kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, dan sembah kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami mau mengucap syukur Tuhan, kami sudah memulai kehidupan kami dan Tuhan Yesus kami tinggikan. Tuhan, firman-firman kebenaran-Mu kami sudah dengar. Berikan firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan berikan Tuhan, kami memohon, jika Tuhan berkenan ganti hati kami, hati yang daripada-Mu Tuhan. Hati yang mendengar tidak langsung selisih pendapat, tidak harus berantem, tapi di dalam situ adalah satu keindahan dan saling mengalah karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatur semuanya. Terima kasih, kami mohon ampun, kami ini manusia berdosa yang tidak layak. Kami selalu jatuh dan jatuh, Tuhan kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Dan betulkan kami, hati dan pikiran ini Engkau betulkan semua. Sehingga kami boleh bersih. Walaupun dalam hidup ini kami tahu bahwa tidak ada kami yang kekurangan, karena pada saat kekurangan Tuhan sendiri yang menambahkan apa yang kami butuhkan. Dan apa yang kelebihan kami boleh memberikan kepada yang lain untuk merasakan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Ajari kami untuk merebut dan mengejar keselamatan yang daripada-Mu. Kami tahu bahwa masih banyak pergumulan hidup kami semua, baik hamba dan senior-senior hamba yang sudah pensiun, begitu juga adik-adik hamba yang masih aktif ini. Tuhan jaga mereka, pelihara mereka, dan taruh pikiran-pikiran yang daripada-Mu, taruh hati-hati yang daripada-Mu. Hamba tahu bahwa dalam hidup ini, kedagingan kami akan menyatakan bahwa kami sombong, kami mampu, dan kami tidak membutuhkan orang lain. Tetapi hamba mau katakan di dalam nama Yesus, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa karena kesombongan, karena percaya diri berlebihan. Tuhan ampuni kami. Karena itu tidak layak di hadapan-Mu. Engkau katakan ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang menumbuhkan itu Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kekurangan-kekurangan yang ada Tuhan yang melengkapi. Hamba doakan buat kami yang berdoa pagi-pagi ini Tuhan. Biasa hanya orang itu-itu saja, dan kami mengucap syukur Tuhan memberikan satu komunitas yang senantiasa saling membutuhkan, saling mendoakan. Saat ini hamba mendoakan buat Jelita Tuhan. Engkau jamah dan kuasai dia. Berkati dia, suami dan anak-anak dia.
Apa saja yang mereka perbuat berhasil. Tuhan mau mengangkat Jelita jauh lebih tinggi supaya dia mendapatkan tempat yang baik dan kedudukan yang baik. Karena Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala. Hamba juga datang dan doakan Tiur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tuntun Tiur. Tuntun juga suaminya, tuntun anaknya. Tuhan hadir dalam rumah tangga ini. Sehingga mereka tidak melihat ada perselisihan, tetapi mereka melihat Tuhan Yesus lebih besar. Kasih Yesus yang begitu besar sampai meninggal, mati di kayu salib. Sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan sama Allah. Tuhan jamah Tiur. Berkati Tiur, berkati suaminya, anaknya di dalam nama Yesus. Berkati bertumbuh, berkembang di dalam-Mu. Berikan hikmat pengertian, berikan anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang perkasa. Di dalam nama Yesus berkati Tiur, suami dan anak. Hamba datang doakan Sirma di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan kuasai Sirma, suami dan kedua anaknya. Dalam nama Yesus berkati, berikan hikmat pengertian. Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Walaupun sibuk, Sirma masih sempat untuk melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Berkati Sirma dan tuntun dia. Apapun yang dia ngomong, Tuhan jamah bibir mulut sehingga tidak menyakitkan. Tetapi Tuhan taruh hati yang baru, pikiran yang baru. Sehingga apa yang dia katakan, semua yang daripada Tuhan boleh sampai kepada siapa yang harus dikatakan. Tuhan berkati Sirma dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan Tuhan mengangkat mereka semua menjadi kepala. Di dalam nama Yesus itu janji-Mu. Jadi yang memberi bertumbuh itu Tuhan. Yang membuat keberhasilan bagi anak-anak kami adalah Tuhan. Engkau tolong mereka semua. Adik-adik hamba ini boleh menjadi orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang gagah Tuhan. Hamba tahu bahwa Tuhan katakan dalam firman, aku mengangkat kamu menjadi kepala bukan ekor. Hamba juga ingat Erikson. Tuhan, kami sudah mendoakan dan kami minta biarlah Tuhan yang menentu adalah menteri, tetapi yang penentu utama adalah Tuhan Yesus. Engkau jauh lebih besar dari menteri. Di dalam nama Yesus berikan, hamba ingin supaya ada damai sejahtera, ada sukacita penuh bagi adik-adik hamba ini Tuhan. Jamah mereka, kuasai mereka, tuntun mereka. Hamba juga doakan buat hamba dan keluarga Tuhan, jamah dan kuasai. Tuhan berkati anak-anak hamba, berkati suami hamba, berkati hamba. Berikan kami sehat, baik dari Sirma, baik Jelita, baik Tiur, baik hamba. Baik teman-teman kami semua Engkau jamah. Hamba juga doakan mereka yang selalu berdoa bagi kami. Hamba doakan buat Mei Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tuntun Mei. Nyatakan kuasa-Mu Engkau ada bagi dia. Apa yang kurang bagi dia Tuhan tambahkan. Dalam nama Tuhan Yesus bertindak. Taruh iman kepercayaan yang sungguh. Kuasai dan berkati Mei dalam hidup dia. Dan keluarga dia, berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Hamba datang dan doakan buat Alek dan keluarga. Tuhan jamah dan selamatkan mereka. Hamba datang dan doakan juga buat teman-teman kami yang suka Mbak Ivon. Begitu juga Mbak Serly, begitu juga teman-teman kami baik yang di Palembang, baik yang di Medan, baik yang Bu Sinta juga, teman-teman pensiunan Tuhan jamah dan kuasai. Hamba tahu bahwa kalau dulu kami pegawai pemerintahan, sekarang kami pegawai-Mu Tuhan. Jauh lebih perkasa, jauh lebih gagah karena Tuhan kami yang punya kuasa di bumi dan surga. Hamba mendoakan mereka semua yang di kantor. Segala yang memegang jabatan, hamba mengucap syukur. Tuhan sudah menambah-nambahkan umat-Mu, umat Kristen di Kementerian Perindustrian. Hamba minta juga Tuhan menempatkan menteri-menteri yang daripada-Mu, yang peduli akan kehadiran orang Kristen di sana. Berkati Binrokris ini, berkati pengurusnya, berkati semua. Dan hamba doakan buat mereka yang menduduki jabatan ini. Berikan mereka juga peduli akan Binrokris ini Tuhan.
Karena kami tahu hanya Tuhan yang memberikan semua berhasil. Hanya Tuhan yang menyatakan semua pekerjaan Tuhan yang punya dan Tuhan bisa melakukan semua. Sekali lagi berikan hati yang baik, pikiran yang baik. Dan hamba minta di dalam nama Yesus berkati kami semua. Semua yang masih dalam kekurangan Tuhan berkati keuangan, berikan kesehatan, damai, sejahtera, hubungan dengan sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir bersama mereka. Terima kasih atas waktu yang indah ini. Terima kasih atas Zoom ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba doakan buat yang tidak hamba sebut, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Kita doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Sistiur, Bu Erika, Kak Jelita, kita nyalakan kamera dulu. Kita Aku nggak buka kamera ya. nggak apa-apa, Bu. Bersyukur untuk hari ini, berapapun yang hadir, Tuhan hadir bersama kita. Mohon berkati Kak Jelita. Wah, Sistiur lampunya mati. Ada ke rumah, Kak. Kak Jelita ada acara keluar. Oh, masih di mute, Kak. Masih di mute. Kak Jelita masih di mute. Masih di mute. Besok ada ulang tahun gereja kebetulan, jadi anak mau ada manortor, nanti aku anterin ke gereja aja sih. Oh, latihan ya. Latihan manortor. Oke, siap-siap. Sistiur udah rapi nih. Udah mau berangkat kayaknya. Udah rapi. Ya, saya foto dulu ya. 1, 2. Changes me. See, I don't know how, but there's power in the blue sky.